Selamat malam Aumania. Jumpa lagi dengan saya Valentinus Reza, presenter utama, tapi nggak bisa nikung kayak Valentino Rossi. Tidak terasa kita sudah masuk episode 46. Rossi ya. Anda masih di Midnight Live, satu-satunya acara yang masih lurus di tengah peradilan yang belok-belok gara-gara maklar kasus. Gimana penonton, sehat semua? Sehat. Kalau nggak sehat ya pulang. Izin. Apa nggak diizinin? Apa terpaksa sehat? Oke lah, kalau begitu langsung saja kita mulai. Inilah Midnight Live. Iya, berita pertama malam ini ada kisah seorang mantan. Tapi bukan mantan biasa, tapi kisah mantan napi yang gagal move on. Namanya Nur Hadi, bukan Nur Hadi Aldo, capres fiktif nomor urut 10. Masih ingat ya? Ini Nur Hadi Abdurrahman, mantan sekretaris Mahkamah Agung. Udah tua tapi kelakuannya kayak bocah tongkrongan yang gak mau bayar utang. Baru aja keluar dari penjara. Belum sempat update status di WA, indahnya matahari pagi ini. Belum sempat ngelurusin punggung. Tulangnya masih zigzag. Langsung dijemput KPK lagi. Mantap KPK. Mungkin kalau dibayangin nih ya. Baru juga jalan 2 langkah dari gerbang lapas, tiba-tiba ada yang nyolek dari belakang. Bukan kuis komunikata, tapi penyidik KPK. Masuk keluar masuk lagi. Ini bukan kisah bucin, ini kisah botuna, bocah tua nakal kelakuan licin. Dulu dia dihukum 6 tahun karena main-main perkara di MA. Duitnya 35,7 miliar rupiah hasil suap, 13,7 miliar rupiah hasil gratifikasi. Totalnya banyak deh. Penonton mimpinya aja nggak segede itu kan. Dapat martabak aja udah senang. Padahal jaksa udah nuntut 12 tahun plus ganti rugi 83,9 miliar rupiah. Tapi hakim bilang kasihan, beliau berjasa. Come on, jasa apa Pak? Jasa acak-acak peradilan. Dan katanya lagi dia punya tanggungan keluarga. Lah dikira rakyat nggak punya tanggungan. Listrik, air, BPJS, utang, cicilan motor, mantan yang belum move on, belum termasuk pajak pedal tuh, kan ada pajaknya, sama tarif ojol naik, tapi nggak pernah tuh dapat diskon-diskonan. Yang lucu uang penggantinya ikut lenyap dari putusan. Nah, sekarang KPK nyoba taktik baru, jerat lewat pencucian uang alias nyuci duit haram biar kelihatan bersih. Tapi sayangnya yang dicuci cuma duitnya, kelakuannya tetap kotor. Jadi kalau kita menengok sedikit ke belakang, Nur Hadi terima uang suap paling gede dari Hendra Sunjoto, bos PT MIT, sebesar 45,7 miliar rupiah cuma buat ngurus sengketa lahan. Menonton dapat duit segitu pasti buat beli gorengan deh ya. Disuruh kerja yang keluar bukan keringat, minyak jelantah. Belum cukup, dia juga nerima gratifikasi dari 5 orang lain buat urusan perkara di PN Surabaya dan Denpasar. Korupsi keliling Indonesia, udah kayak tour band indie. Bedanya band indie menghibur, si Nur Hadi bikin peradilan ngeblur. Dan waktu disuruh datang ke KPK, dia sempat ngilang. Mangkir 5 kali jadi buronan. Pas rumahnya digeledah, ditemuin uang tunai 1,7 miliar rupiah, disimpan kayak duit THR yang gak sempat dibelanjain. Dan istrinya, Tin Zuraida, diduga ngebuang dokumen ke toilet saat penggeledahan. Mampet tuh septic tank. Dan setelah 180 hari ngilang, akhirnya Nur Hadi ketangkap juga di rumah mewah di kawasan Simpruk, Jakarta Selatan. Dan terbongkarlah harta-harta yang bikin rakyat makin nyesek. Ada mobil mewah, ada Ferrari F430, Ferrari F428 Spider,
dan belasan mobil mewah lainnya. Terus ada jam tangan elit Richard Mille, Audemars Piguet, Patek Philippe. Ngerti nggak penonton? Lihat harga G-Shock aja udah shock. Kemudian ada juga bukti kepemilikan tanah, kebun sawit seluas ratusan hektar. Semua disamarkan atas nama keluarga dan orang terdekat. Kaya banget ya. Tapi Nur Hadi nggak bisa beli satu hal, yaitu hati nurani. Bukan hati Nur Hadi. Itu semua blueprint korupsi modern. Sistemnya rapi, barangnya ngumpet. Pelakunya bapak-bapak soft spoken. Bapak-bapak soft spoken. Saya korupsi ini kan buat kita semua ya, Dek. Kamu tenang aja. Biar Bapak yang hadapi. Bisa aja parkiran apotek. Tapi apa kata putusan pengadilan? Nur Hadi yang dituntut jaksa 12 tahun nyatanya cuma divonis 6 tahun, denda cuma 500 juta rupiah. Alasannya udah tua, berjasa, dan ada tanggungan keluarga. Coba kalau penonton yang nyolong beras di minimarket, terus bilang ke aparat, "Pak, saya udah tua, dulu sering bantu bersihin rumah RT." Kemungkinan besar tetap ditahan. Kalau enggak ya siap-siap rawat inap, babak belur, dikeroyok warga. Mohon maaf atas malingan saya. Ikan hiu di dalam tong. I love you tapi bohong. Dan mirisnya Nur Hadi bukan satu-satunya. Ada Hasbi Hasan, penggantinya sebagai sekretaris MA, juga terlibat suap koperasi. Dan dapat vonis 6 tahun dari tuntutan jaksa 13 tahun. Wow, sebuah gaya kepemimpinan yang plek-ketiplek. Lalu ada Zarov Rikar, mantan pejabat MA yang terima gratifikasi hampir 1 T. 1 triliun rupiah dan emas puluhan kilo. Tuntutan jaksa 20 tahun, tapi lagi-lagi dapat diskon vonis jadi 16 tahun. Alasannya sama, udah tua. Kalau gitu semua koruptor tinggal bawa akte kelahiran doang tuh pas sidang. Nih Pak, saya udah tua, kulit udah keriput, jadi dapat diskon berapa tahun saya Pak. Boh. Dan ini soal sistem yang gak punya urat malu. Di saat rakyat nyari kerja sampai ngelamar ratusan kali gak keterima juga. Bahkan sampai diusir pemerintah buat cari kerja ke luar negeri. Orang dalam sistem peradilan nyari duit dari belain perkara orang yang jelas-jelas salah. Boh. Tapi kita kasih kredit buat KPK. Karena sekarang mereka gas Nur Hadi pakai pasal pencucian uang. Dan ini jadi langkah penting karena kalau cuma vonis ringan terus, lama-lama korupsi nggak ada efek jerah. Yang ada jeripaya rakyat yang dibabat abis. Ingat, buat seluruh penegak hukum di negara ini, rakyat sudah capek lihat koruptor senyum-senyum di sidang. Capek juga lihat vonis ringan dijual dengan dalih usia. Capek nunggu sistem yang katanya adil tapi tiap hari kelihatan banci. Dan capek juga penonton lihat berita pejabat kaya gara-gara korupsi tapi penontonnya nggak kaya-kaya. Sama kayak saya. Yang penting kan setia. Kalau nggak setia ya sekelasnya. Pinjam dulu 100. Sudah saatnya gelengkan kepala dan katakan tidak. Tidak pada korupsi. Jadi dejavu saya. Karena kalau Nur Hadi bisa bolak-balik penjara kayak rumah sendiri, maka negeri ini bukan lagi tempat buat hukum ditegakkan, tapi playground buat para maling yang bisa mainin pasal. Kita lanjut lagi ya. Dari soal maklar kasus di dunia peradilan, kita geser ke evaluasi pendakian gunung pasca kejadian yang menimpa warga Brazil, Juliana Marins, yang jatuh dari tebing 600 meter di Gunung Rinjani. Yang langsung bikin pemerintah kita panik, sadar, langsung evaluasi sistem keamanan wisata.
Mirip anak kos yang baru sadar kulkas rusak pas ayam ungkepnya bau kaki. Bau apa nih SpongeBob? Jadi begini ceritanya. Ceritanya begini. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kali ini gercep. Bukan gercep ngeles, tapi beneran gercep mengadakan evaluasi sistem keamanan wisata ekstrim dari atas sampai akar-akarnya. Ada pepatah yang bilang lebih baik terlambat sadar daripada terus jalan dalam gelap. Betul. Meski sadar pas udah nabrak tembok, setidaknya kita nggak benjol segede bakpao. Biasanya nih ya, kalau ada kecelakaan di tempat wisata, paling banter cuma ganti spanduk peringatan. Hati-hati di jalan. Pakai fontnya Comic Sans. Agak puder tuh ya, ketutup lumut. Dan posisinya nyempil tuh. Udah kayak mantan yang masih nontonin story tapi nggak mau ngechat. Gengsi dong. Tapi sekarang beda. Pemerintah bilang SOP bakal dibenahi total. Dari papan peringatan, posko penyelamatan, sampai ada gelang kedaruratan. Ya, gelang kedaruratan, bukan gelang kapel. Bukan gelang yang bisa dibagi dua terus ditulis ayah dan bunda. Tapi akhirnya putus juga. Ini gelang yang bisa ngirim sinyal kalau ada pendaki hilang. Semacam fitur Find My Phone, tapi buat manusia. Jadi nggak perlu lagi minta tolong sama makhluk halus, tinggal ping langsung ketahuan titik koordinatnya. Mirip kayak lokasi pacar waktu lagi bohong bilang udah tidur, padahal masih online jam 2 pagi. Ngakunya mandiin berang-berang, nggak taunya lagi asik nuang-nuang. Nuang kopi seember. Melotot-melotot tuh mata. Dan gak cuma pendaki yang dibekali, pemandunya juga bakal disertifikasi. Biar gak ada lagi yang asal ngajak naik gunung cuma modal pernah ikut pramuka pas SD. Pemandu diharuskan bisa baca peta, handle evakuasi. Dan yang paling penting bisa bedain mana kabut, mana mantan yang balik ngajak balikan. Karena dua-duanya sama-sama bikin nyasar ya. Satu nyasar ke alam lain, satunya nyasar ke alamat lain. Dan tiap gunung nantinya bakal punya rating bahaya. Jadi nanti gunung-gunung ada yang levelnya santai, cocok buat healing. Ada yang menegangkan, cocok buat yang habis diputusin, depresi. Dan ada yang levelnya hardcore, yang harusnya dilakukan sama orang yang udah terlatih patah hati. Bertepuk sebelah tangan sudah biasa. Ditinggal tanpa alasan Sudah biasa. Gajian dipegang istri sudah biasa. Dan ini penting, Raja Juli bilang Gunung Rinjani itu bukan Bali, tapi kawasan konservasi. Bukan tempat yang cocok buat selfie atau update story sambil ngasih caption bijak. Finally my soul found peace. Yang bisa beresiko jadi rest in peace. Hati-hati. Ya, benar. Karena kalau kalian masih newbie dan nekat naik Gunung Rinjani itu jelas bikin ngos-ngosan. Pas turun ditandu, pas di rumah malah unfollow semua akun traveling karena trauma. Yang bikin miris, evakuasi jenazah Juliana itu makan waktu 4 hari. Bukan karena timnya lelet, tapi karena cuaca ekstrim dan medan yang gak bisa diajak kompromi. Helikopter gak bisa mendarat, anginnya kenceng. Bukan angin sepoi-sepoi kayak di tenda glamping. Tapi angin yang bisa bikin badan kepontang-panting. Udah kayak di ghosting gebetan. Montang-manting gak jelas. Bingung sendiri tuh ya. Di atas kasur. Bikin tebak-tebakan absurd. Kenapa zombie datangnya barengan? Kalau sendirian, zomblo. Bisa aja gulungan odol. Dan kejadian Juliana Marins bukan kecelakaan pertama. Karena dalam setahun terakhir ada beberapa kejadian di Rinjani. Dan kalau lihat data pendaki tahunan ada 40.000 orang, tapi sistem keamanannya kayak naik motor ngebut tapi nggak pakai helm. Serem tapi banyak gaya. Ujung-ujungnya nyium aspal, romantis kagak, yang ada malah nangis. Makanya penting buat ngingetin, naik gunung itu bukan buat gaya-gayaan. Bukan karena FOMO, bukan karena pengen dapat likes,
Atau karena ngelihat gebetan naik gunung terus pengen nyusul jejaknya. Biar kelihatan satu frekuensi. Padahal dia aja udah jadian sama orang lain pas lo lagi beli sleeping bag. Naik gunung itu beda sama ke mall. Di mall capek bisa duduk sambil beli es krim. Di gunung capek bisa berujung evakuasi. Dan kalau dievakuasi yang datang bukan gebetan bawa minuman, tapi tim SAR bawa tandu dan siapin ambulans. Makanya sekarang pendaki diimbau buat melek soal jalur. Tahu rutenya, tahu resikonya, dan yang paling penting adalah tahu diri. Itu paling penting tuh ya. Jangan belaga ngajak makan di restoran mewah kalau isi dompet lo aja masih tergantung mood papa. Fisik harus siap, persiapan harus mantap, dan harus punya tanggung jawab. Karena alam itu memang indah, tapi nggak pernah janji bakal ramah. Ingat, mendaki gunung itu memang pilihan, tapi gagal pulang itu bukan bagian dari rencana liburan. Iya, itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live pada malam hari ini. Dan setelah jeda nanti akan ada Ladies Night. By the way, dari tadi saya nggak lihat Otong nih. Kemana dia ya? Ya udah deh, sambil nyariin Otong kita jeda dulu ya. Jadi tetaplah di Midnight Live.